Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kajian Samawa atau teman-teman Teh Fajar, apa kabar Anda? Semoga Anda selalu sehat walafiat, selalu berkembang rezeki, dan tentunya selalu harmonis juga romantis bersama pasangan tercinta Anda. Teman-teman, terima kasih yang masih setia pantengin channel Teteh. Terima kasih banyak. Semoga Anda selalu berbahagia, selalu oke, terutama untuk para suami. Semoga Anda selalu gerang, selalu jos ya untuk istri Anda, sehingga istri Anda bahagia lahir dan batinnya. Oke? Nah, teman-teman, yang pengen nanya, boleh silakan. Saya tunggu urun rembuk Anda pada kolom komentar dengan bahasa yang baik dan sopan. Oke? Kalau yang pengen curhat atau ada pertanyaan panjang, lebih privasi, boleh teman-teman berkirim email. Sudah saya sertakan alamat emailnya di box deskripsi. Teman-teman, lagi-lagi saya meminta maaf dulu sama teman-teman karena saya tidak lagi, maksudnya lagi nggak tinggal di rumah saya lagi di luar kota ya. Ini lagi di rumah ibu saya di daerah Jawa Barat. Jadi kayak gini lah, saya masih ngonten di dalam mobil, nggak apa-apa ya. Semoga tidak mengganggu pemandangan Anda, oke? Nah, teman-teman, kali ini apa yang akan saya bahas? Ini penting sekali karena banyak sekali pesan yang masuk atau pertanyaan yang masuk terkait dengan keperkasaan para suami. Jadi yang sudah menginjak 40 ke atas loyo, bahkan ada yang di bawah 40 pun sudah loyo. Ini sebab apa, Teteh? Yang pertama, ini sebab makanan atau pola makan atau gaya hidup Anda yang tidak baik, terutama makanan ya, terutama makanan, dan Andanya kurang gerak. Ini penting sekali ya, supaya pada saat Anda menginjak umur 40 tahun, Anda masih bugar, masih oke. Nah, teman-teman, ciri bugar atau tidaknya seorang atau seseorang, mau laki-laki atau perempuan ya, dilihat dari bagaimana kehidupan. Oke, kalau kehidupan ranjangnya baik atau masih semangat, berarti dia bugar. Kalau sudah tidak, sudah lemes-lemesan, udah nggak ada hasrat lagi, berarti tidak bugar kembali ya. Nah, ada beberapa makanan yang tidak boleh atau dikurangi ya, supaya tidak menyebabkan atau tidak membuat Anda menjadi loyo ya, supaya senjatanya nggak loyo. Ini kalau nggak bisa dihilangkan, dikurangi saja. Tapi ada di terakhir ya, minuman terakhir ini harus wajib sekali Anda hindari ya, jangan pernah dikonsumsi lagi. Oke, langsung saja. Yang pertama, makanan manis. Oke, nah ini kurangi manis, lalu yang karbohidratnya tinggi ini kurangi, teman-teman. Sekarang betapa banyak sekali makanan ya yang kadar gulanya itu tinggi, mana ada pengawetnya juga gitu ya. Nah, ini apa dampaknya? Diabetes, teman-teman, kencing manis. Ketika Anda sudah punya diabetes, itu senjata Anda jadi loyo, kasihan istri Anda, dan Anda pun jadi malu. Oke, makanan manis, kurangi permen-permen, coklat-coklat, boleh sih makannya, tetapi tidak berlebihan ya. Anda harus bisa mengerem diri, bisa mengendalikan diri gitu ya. Selanjutnya, makanan yang siap saji atau junk food ya. Kenapa Teteh nggak boleh? Karena satu, bahan pengawet. Yang kedua, natriumnya tinggi ya, sehingga bisa menyebabkan darah tinggi. Yang ketiga, khawatir ada gulanya tinggi juga. Nah, ini diabetes ya. Lalu minyaknya juga ya. Nah, kenapa nggak boleh? Sebab ini nanti berkaitan dengan peredaran darah Anda. Khawatir tidak lancar peredaran darahnya, sehingga aliran darah yang menuju pada rudal Anda pun menjadi nggak lancar. Nah, nanti jadinya loyo ya, atau cepat keluar. Selanjutnya nih, gorengan nih ya, nih para pecinta gorengan, terutama kita yang hidup di Indonesia ini, gorengan itu sudah mendarah daging. Tapi demi kesehatan dikurangi ya. Jangan di stop sama sekali kalau memang tidak bisa, tapi dikurangi. Kenapa sih Teh nggak boleh? Karena khawatir minyaknya itu, apalagi kalau yang beli di luar ya, minyaknya itu takutnya kan bekas berapa kali goreng gitu sampai hitam gitu ya. Jadi lemaknya ini lemak jenuh ya, minyak jenuh, dan bikin kolesterol Anda tinggi. Kalau kolesterolnya tinggi, itu akan menghambat peredaran darah ya, seperti saya jelaskan sebelumnya, sehingga nanti peredaran darah yang menuju pada rudal Anda pun menjadi nggak lancar. Jadi berdirinya nggak sempurna, tegaknya nggak sempurna, udah gitu cepat keluar. Mau masuk juga susah ya. Nah, nih hati-hati buat para laki-laki. Selanjutnya, susu yang tinggi lemak. Nih hati-hati ya. Makanya kenapa orang-orang yang gemuk itu saya sarankan untuk menurunkan berat badannya, karena selain berpengaruh pada gerak nanti pada saat jima ya, juga akan mempengaruhi gampang lelah ya, dan akan mempengaruhi juga pada
ya. Jadi cepat keluar, cepat capek gitu. Jadi pokoknya nggak seru gitu ya mainnya. Terus juga mengganggu peredaran darah karena banyaknya lemak di dalam tubuhnya, oke. Terutama nausubah mendalik di dalam darahnya, oke. Peredaran darahnya jadi nggak lancar. Jangan lupa olahraga ya supaya lemaknya luruh. Dan ini, oh iya, susu boleh ya, susu yang kalsiumnya tinggi atau susu yang rendah lemak. Rendah lemak, rendah gula. Nah, ini nggak apa-apa, oke, disarankan sekali. Nah, yang terakhir yang sama sekali harus Anda hindari adalah alkohol. Ya, jadi siapa bilang alkohol bikin syahwatnya tinggi, bikin tahan lama, enggak, malah sebaliknya ya. Apalagi kalau yang terus-terusan konsumsi, terus-terusan minum gitu ya, selain mengganggu kesehatan, selain bikin libido Anda turun ya, bikin Anda lemah, juga akan membuat liver Anda menjadi tidak berfungsi ya, jadinya sakit nanti ya hatinya. Nah, selain dari menghindari beberapa makanan dan minuman yang sudah saya sebutkan tadi, Anda juga wajib olahraga. Nggak usah olahraga yang capek-capek, yang berat-berat. Anda cukup jogging ataupun jalan kaki di area tempat tinggal Anda, di kompleks tempat tinggal Anda. Ya, 30 menit sampai 1 jam, tapi konsisten setiap hari, entah itu setiap pagi ataupun setiap sore. Ini gunanya apa, Teteh? Peredaran darahnya lancar. Oke? Dan untuk menghindari stres juga, ketika kita olahraga, hormon kebahagiaannya itu akan muncul. Jadi kita nggak stres, tidurnya juga lebih nyenyak, oke? Dan juga untuk apa ya, supaya jantungnya lebih kuat, nafasnya kita juga lebih kuat. Karena jima itu bukan hanya sekedar ya main gitu-gitu aja, enggak, tetapi memerlukan tenaga ya. Terus juga harus sehat paru-parunya, jantungnya juga harus sehat karena akan mompa terus ya. Dan untuk perempuan juga sama. Kadang kalau perempuannya di atas tentu harus prima badannya, oke, harus bugar. Nah, kurangi juga perbaiki pola makan Anda, lalu jaga cairan Anda ya, 2 liter dalam 1 hari, dalam 24 jam. Kayak gitu ya. Nah, teman-teman, Teteh juga punya sesuatu ini buat para lelaki yang kayaknya Teh akhir-akhir ini kok saya mainnya itu nggak seru sama istri, cepat keluar. Nah, Teteh punya solusinya, yaitu madu pria perkasa by Teh Fajar. Ini ya, madu pria perkasa by Teh Fajar. Ini fungsinya apa, Teh? Untuk meningkatkan atau memperbaiki kualitas dari cairan Anda, meningkatkan libido Anda supaya nggak lemah syahwatnya, ya. Diminumnya 1-2 jam. Diminumnya 1-2 sendok makan 1 jam sebelum Anda jima bersama istri Anda, oke? Gimana cara dapetin produknya, Teh? Ada di box deskripsi ya untuk informasi ini. Nah, selain madu juga Teteh punya Hajar Jahanam. Nah, ini original ya. Ini dibeli langsung dari Makasana. Kemarin Teteh sedia 11 ya, sekarang sudah sisa 6 dalam waktu beberapa hari. Sekarang sisa 4, oke? Yang mau inden silahkan, Teteh tunggu. Karena ini sisa 4 aja, oke? Untuk informasi lebih lanjut ada di box deskripsi ya. Ini cara kerjanya Hajar Jahanam ini mengurangi sensitivitas gesekan pada kulit rudal Anda sehingga diharapkan keluarnya ini lebih lama. Oke teman-teman, sekian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apa tadi madu ya, madu juga bisa Anda dapatkan informasinya pada box deskripsi. Oke, demikian dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.